Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bung Harpa. Di edisi kali ini gue akan kembali ke Eropa untuk membahas seputar transfer dari klub-klub, terutama di beberapa liga besar Eropa. Di Inggris seperti biasa, kemudian juga La Liga dan juga mungkin Italia ya. Nanti akan lihat, gue akan flow aja tanpa ada urutan-urutannya ya. Jadi setelah mungkin 5 sampai 6 video terakhir, gue banyak membahas masalah bola sepak bola nasional atau lokal. Terakhir gue bahas soal juga kejadian DGBLA karena memang ini cukup menyita perhatian. Kali ini akan gue membahas kemungkinan siapa aja pemain-pemain yang akan pindah atau yang sudah fix ya. Yang sudah fix mungkin udah tahu, tapi kira-kira siapa aja yang akan mungkin punya potensi untuk berganti seragam atau mungkin yang juga perpanjang kontrak ya. Oke, kita mulai dari klub kesayangan gue, Arsenal. Ini striker yang musim lalu terutama di mungkin 5 sampai 10 pertandingan terakhir lah kelihatan mencuat ya penampilannya. Eddie Nketiah, jebolan dari Hell End ya, ini akademi asli Arsenal, mendapat kepercayaan, mendapat reward lebih tepatnya dari manajemen dengan disodorkan kontrak berdurasi 5 tahun. Berarti tambah dari sekarang sampai 2027, cukup lama ya. Dan ini usianya 23 tahun dan sejauh ini sudah mencetak 23 gol dalam semua ajang sejak pertama kali menjalani debutnya tahun 2017 ya. Cuman di sini tidak dijelaskan berapa gaji yang akan diterima dia. Cuman satu yang perlu gue informasikan, nomor punggungnya akan berganti menjadi 14 musim depan dari sebelumnya 30. Ini nomor yang sangat keramat di Arsenal karena pernah digunakan oleh legenda Arsenal yaitu Thierry Henry ya. Nah, itu dari Arsenal. Dan satu lagi isu masih dari Gabriel Jesus, sudah semakin dekat dan sedikit gue akan memberikan ulasan karena ini adalah klub yang sangat gue ikutin. Memang fungsi dari atau kenapa Mikel Arteta sangat menginginkan Jesus hadir di Emirates Stadium karena satu, mereka butuh striker untuk bisa menjadi pendamping, bukan pelapis ya, karena striker utama nanti mungkin tetap Gabriel Jesus. Jadi ada Nketiah tadi yang baru perpanjang kontrak dan juga Gabriel Jesus yang punya pengalaman sangat luar biasa ya di City. Mungkin dia tidak selalu tim inti tapi sangat menjadi andalan dari City. Dan juga jangan lupa mereka pernah punya connection network ketika bersama Arteta. Ketika Arteta menjadi asisten Guardiola di Manchester City, jadi sudah ada koneksivitas di antara duanya, sudah saling mengenal. Ini akan lebih mudah bagi keduanya untuk bekerja sama. Dan tentunya juga ada beberapa posisi nanti yang akan coba tetap diburu oleh Arteta. Di antaranya adalah Vieira ya. Vieira ini kalau nggak salah juga udah hampir deal dan mungkin cari back kiri satu lagi, pelapis dari Tierney yang kita tahu Nuno Tavares nggak bisa diandalkan ya, sangat jauh dari harapan. Nah, itu dari Arsenal. Dari MU. Dari MU sejauh ini masih belum ada isu yang kuat ya, tapi memang justru yang menarik malah ada aksi, bukan protes tapi justru chief eksekutif dari Arsenal, dari Manchester United, Richard Arnold ini menemui para pemrotes yang tidak suka dengan kehadiran Glazer family dan juga Woodward di MU. Woodward memang udah keluar Desember lalu, mengundurkan diri kalau nggak salah ya. Kemudian saat ini ya key man-nya di MU ya Murtough, kemudian juga Erik ten Hag tentu sebagai pelatih baru, dan juga Glazer family yang sudah menancapkan kukunya di MU mungkin 2 dekade terakhir kurang lebih ya, sekitar 2005 kalau nggak salah, gue lupa, sudah ada di MU. Nah, cuman sedikit mungkin gue kasih standing point gue di sini. Ujung-ujungnya semua sebenarnya soal gelar ya, gelar prestasi. Artinya ketika di era Glazer masuk ya, di sana masih ada Opa Fergie waktu itu, MU berprestasi, kemudian disegani, punya capaian sangat luar biasa, the best lah di Inggris saat itu. Nobody talks, jadi nggak ada yang protes, paling 1-2 ya kalau lu masih ingat. Pemrotes ini punya ciri khas sial berwarna kuning sama hijau, tapi makin lama makin surut karena memang itulah tadi, ketika satu entitas ya, terlepas dari lu suka atau nggak suka dengan pengurusnya, dengan pemiliknya, tapi kalau dia berhasil memberikan lu kebanggaan, memberikan lu asupan, baik itu psikologi yaitu kemenangan, trofi dan lain-lain, atau mungkin juga finance, lu akan biasanya forget it ya, nggak masalah mau dia lu nggak suka itu. Jadi sekarang balik lagi karena memang MU sedang terpuruk, apalagi musim lalu probably the worst season of all time ya di era Premier League musim lalu. Jadi memang mungkin akhirnya kekesalan
fans memuncak dan someone has to be blamed. Jadi dia temui di sebuah pub dan di situ ada perbincangan yang mengatakan intinya dari pemprotes bahwa kalian sudah menghabiskan atau mencuri uang dalam tanda kutip ya dari fans sebesar 1 miliar dolar. 1 miliar pound sterling. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 1,8 sampai 1,9 triliun. Ya ini 18 atau 19 triliun. Ya, jadi luar biasa besar dan mereka mengatakan memprotes we've got nothing. Ya karena terakhir kali mereka juara tahun 2017 ya di Stockholm, Europa League ya. Kebetulan juga waktu itu gue liputan. Nah, itu dari MU. Jadi masih banyak PR yang dikerjakan oleh Erik ten Hag, dari mulai pembelian pemain, kemudian juga komunikasi dengan fans. Jadi sekali lagi mungkin sedikit sebelum gue pindah ke topik yang lain. Jadi skill pelatih, sekali lagi gue berkali-kali mengatakan kepada lu supaya lu well informed juga. Pelatih itu bukan soal bagaimana lu bisa memainkan pola pohon Natal, menggantikan peran role dari back kanan jadi back kiri segala macam. Enggak. Peran pelatih di era modern, apalagi di Inggris, makanya di Inggris dibilang manajer bukan pelatih. Jadi dia menangani almost whole things, termasuk marketing, termasuk komunikasi dengan fans, termasuk psikologi dengan pemain, mengatur cash flow dan sebagainya. Jadi pelatih atau manajer itu tugasnya bukan hanya soal taktik, tapi banyak. Nah ini yang harus dipahami juga. Jadi lihat seperti Klopp atau mungkin Klopp ya yang paling contoh yang paling pas bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan fans sehingga fans banyak bahkan yang bukan fans Liverpool pun seperti gue sangat respect dengan dia ya karena memang skill komunikasinya sangat luar biasa. Alright, itu masih dari MU lagi, satu lagi Erik ten Hag ini mencoba untuk memboyong Jurrien Timber dari Ajax, ya ini pemain belakang ya, yang memang coba area yang dibenahi oleh ten Hag, tapi dilansir oleh metro.co.uk ini ditolak ya. Ya kita nggak tahu ya apakah benar atau tidak. Yang pasti sejauh ini MU belum membeli satupun pemain baru di bawah rezime ten Hag, tapi justru mereka sudah melepas berapa 4 sampai 5 pemain ya. Mata, kemudian Matic, kemudian juga Pogba, Lingard kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 sampai 5 pemain udah dilepas, tapi belum ada yang masuk ya. Jadi masih banyak PR. Sementara kick off Liga Inggris itu 1 bulan 2 minggu lagi mungkin. Jadi kita akan lihat ya drama MU ini sampai di mana. Oke, kemudian kita sekarang berpindah ke selatan Inggris, ke London. Di sini ada beberapa isu yang simpang siur. Jadi tadi Arsenal dari London ke Manchester, kembali ke Arsenal lagi, ke London lagi. Sterling ini juga sama, posisinya agak terancam di City ya, dan mungkin juga Guardiola ingin merefurbish ya sisi penyerangan mereka dari Sterling yang sudah mulai apa ya? Mungkin tua juga belum, umurnya mungkin masih 20 akhir ya. Mau mendorong mungkin Jack Grealish untuk mendapatkan tempat musim depan sehingga dia akan mungkin melepas Sterling, dan Chelsea kabarnya mencoba untuk memboyong dia ya. Kita nggak tahu. Yang jelas ini akan menjadi apa ya? Menjadi menyimbangkan lah cash flow dari City yang kabarnya udah keluar 100 juta sekitar 70 juta pound lah waktu beli Haaland ya. Itu dari Chelsea dan juga dari Arsenal dan dari MU. Nah kemudian kita ke Milan ya, ke Italia. Kemudian terutama di Milan ini dia satu pemain yang sangat ya tengil tapi gue cukup mengagumi, yaitu Zlatan Ibrahimovic ya. Kalau lu masih ingat, gue bikin satu video yang gue dedikasikan buat Milanisti karena juga gue punya seorang teman yang Milanisti dan gue banyak berdiskusi dengan dia, sehingga kita bahas soal Ibra ya. Ini menarik ya karena dia adalah seorang spotlight ikonik, walaupun dengan tadi yang gue bilang ya, dengan gayanya yang sepertinya arogan. Tapi lu masih ingat musim lalu dia harus kakinya itu apa ya, kalau nggak salah disedot semacam cairan di tulang ya, setiap seminggu sekali supaya dia bisa tetap main tanpa harus dioperasi dulu gitu. Jadi di hold dulu, dan itu tidak mudah ya. Dan akhirnya setelah dia selesai musim membawa AC Milan juara, baru dia mulai melakukan recovery atau operasi. Dan ingat umurnya 40 tahun ya, nggak muda lagi. Jadi sekali lagi kalau soal cedera, selain fisik yang diperlukan kuat itu juga mental. Sehingga gue nggak heran pemain seperti Ibra, ingat sekali lagi umurnya 40 tahun ya, dan mungkin sebentar lagi, nggak lama lagi 41 tahun, gue nggak tahu bulan apa dia lahir.
dia masih punya semangat yang luar biasa dalam kondisi cedera, dan dokter mengatakan dia perlu beristirahat 8 bulan. Artinya tahun ini mungkin selesai buat dia. Kalaupun dia bisa main lagi atau mau main lagi atau siap main lagi, paling cepat mungkin bulan depan, sekitar bulan Februari atau bulan Maret ya. Jadi kita lihat get well soon ini sangat menarik karena peran dari Ibrahimovic di Milan ini membawa juara sangat besar. Walaupun secara kontribusi gol mungkin tidak terlalu banyak, gua nggak tahu, mungkin sekitar 10 gol, tapi mentor dia, kemudian leadership dia, kita lihat ketika dia memberikan speech setelah Milan juara ini sangat luar biasa. Bagaimana dia memberikan apresiasi kepada Maldini sebagai direktur klub, dan juga tentunya Pioli dan juga rekan timnya, adik-adik dia, dengan sangat luar biasa. Kemudian oke, itu dulu roundup dari gua. Jadi gua nggak usah panjang-panjang. Gua ini dalam perjalanan ke Pulau Seberang, jadi makanya backgroundnya agak beda. Oke, selamat hari Senin, salam sehat, salam untuk keluarga. Thank you udah nonton, dan ciao.